ternyata pengampunan itu bukan soal hitung-hitungan angka, ya. Bukan soal hitungan atau kalkulasi. Ya, pengampunan itu tidak seperti itu, ya. Tadi dikatakan apa yang disampaikan oleh Petrus, berapa kali dia sudah mengampuni? 7 kali, ya. Di dalam tradisi Yahudi sama seperti kita Indonesia, ya, orang Asia. Biasanya batas kesabaran itu hanya 3 kali, ya kan? Boleh lewat 10 kali berarti kita balbal memana kan? Ngamuklah. Awas jangan sampai yang ketiga kali, ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh. Tetapi jangan sampai yang keempat kali. Sampai ada lagu itu kan? Ibu tamu dulu lagu zaman dulu. Ya, Depika katanya tahu dia lagunya. Oh nggak tahu dia, ya. Sampai ada lagu yang diciptakan, ya. Jangan sampai keempat kali. Jangan katanya kan. Janganlah, oh jangan. Kan ada itu lagunya seperti itu. Jadi orang sampai keempat kali. Boleh 3 kali bodoh be. Dalam tradisi Yahudi seperti itu. Nah ternyata Petrus datang kepada Yesus. Dia bilang sampai 7 kali. Ternyata Petrus sudah melakukan 7 kali. Ya, pengampunan itu lebih daripada. Dia melewati batas tradisi Yahudi. Harapan dia pada waktu dia menyampaikan seperti itu, kemungkinan dia berharap Yesus memuji dia. Oh, Petrus luar biasa Petrus, ternyata engkau sudah semakin bertumbuh imanmu Petrus. Ternyata engkau sudah semakin mengerti, ya, tentang firman Tuhan tentang pengampunan. Apakah Yesus menyampaikan seperti itu di ayat yang selanjutnya? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di ayat yang ke-22. Yesus berkata, bukan katanya. Bukan sampai 7 kali. Bukan 3 kali, bukan 7 kali. Ya, mungkin terlemas masih Petrus. Emang ngapain Tuhan dia mengampuni. Batas tradisi hola 3 kali do. Harusnya Yesus ini memuji aku, kan gitu ya. Tetapi Yesus tidak memuji dia. Yesus mengatakan, bukan sampai 7 kali. Tetapi sampai berapa? Sampai 70 kali 7. 70 kali itu sedia 490. Ada orang jelma na bersalah Tuhanmu dalam sadari 410 kali? Ada enggak? Bahkan sahabat terdekat kalian, ada yang sampai 470 kali dia melakukan kesalahan dalam sehari? Tidak pernah kan? Ya. Jadi bukan soal hitungan kalkulasi, ya, bukan soal hitung-hitungan angka tentang mengampuni. Dan soal 10 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Dan soal 410 kali. Mungkin bagus pikiran tuh, berarti boleh 410 kali nggak boleh balas. Bukan soal hitung-hitungan angka yang dimaksud oleh Tuhan di sini, tetapi ini pengampunan soal hati, ya kan? Soal hati kita yang terus mengampuni, tidak ada hentinya, sama seperti sungai yang terus mengalir katanya. Pengampunan itu di dalam pengajaran Kristen, ya, di dalam pengajaran Yesus adalah tidak terbatas. Itu maksudnya, pengampunan itu unlimited, tidak terbatas. Berarti kita harus terus mengampuni sesama kita, mengampuni saudara kita. Terus menerus. Kemarin saya sudah sampaikan tentang penulis surat Yakobus kan di ibadah Minggu kepada kita di sini. Mungkin sebagian ya tidak mendengarkan karena gereja di luar atau ada yang pulang. Yakobus itu bagaimana ceritanya kematiannya? Ya, orang-orang pemimpin Yahudi membawa dia ke puncak Bait Allah di mana Yesus pernah di situ dicobai. Lalu dibilang sama Yakobus, hujatlah Tuhanmu sekarang juga, kalau enggak kami akan menjatuhkan engkau katanya, melempar engkau ke bawah. Tetapi Yakobus malah bilang apa? Ya, aku melihat kemuliaan, aku melihat Tuhan ya berada di awan-awan kemuliaan gitu. Lalu kemudian dilemparkanlah dia ke bawah, patahlah tulang-tulangnya. Alerang mati depe mana? Ala so mati depe mana ibereng aka ala Yahudi, kira japalaki memuse si Yakobus dengan batu.
ilepari mana do batu apa asa ponggol-ponggol tulang-tulang na ya kan ilepari do mana dang mate do pe alisabil irasawani mana naciti. Apakah Yakobus mengutuk? Apa yang dilakukan Yakobus? Yakobus berdoa. Apa doanya? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ala narongdo nasi rohana mamereng si Yakobusi. Ya si rohana ibu mahau-hau na balgay lo tak maulun si Yakobusi. Asa bulus mate mana narwana asonang acitian nilala si Yakobusi. Ya di lo tak mamate mak. Jadi kita lihat di sini pengampunan itu bukan soal hitungan angka, tetapi pengampunan itu adalah tidak terbatas soal hati yang terus-menerus mengampuni meskipun itu sangat sakit. Kemarin saya pas berkhotbah di penjara tentang topik ini, pada saat di akhir khotbah saya ada seorang ibu yang langsung bilang dari tempat duduknya, bilang gini, jadi gimana Mang Pendeta kalau kita sudah mengampuni dia tapi dia tidak mengampuni kita, katanya. Ya kan? Kasering deh itu semua nih, dan terima kita ampuni jolma, ale dan ampuni kita. Iya, banyak yang seperti itu anak-anak Tuhan zaman sekarang ini. Pada saat dia sudah mengampuni orang lain, ya, lalu orang lain itu dilihat yang diampuninya itu tetap songon nomor sugoni roha tu mana ya, dia tidak terima. Saya sudah mengampuni dia, tetapi dia kenapa terus melakukan seperti itu kepada saya? Ibu-ibu itu langsung bilang seperti itu. Lalu saya katakan, kalau dia tidak mau mengampuni kita, itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan dia kepada Tuhan. Sekarang urusan kita sudah selesai dengan Tuhan, yaitu apa? Melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya, yaitu mengampuni saudara-saudara kita yang membuat kesalahan kepada kita. Kalau dia tidak mengampuni, ya sudah terserah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Itu saya sampaikan seperti itu kepada ibu itu. Ya oke. Itu yang kedua, pengampunan